Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebahas sisi gelap daripada dunia TikTok ya. Ternyata gue juga kaget dan gue baru tahu belakangan ini ya bahwa ternyata gue yakin banyak dari kalian yang belum tahu juga bahwa di belakang daripada aplikasi TikTok ini sebenarnya banyak banget orang-orang yang dalam tanda kutip rungkat guys ya. Banyak orang-orang yang spend, mereka punya uang untuk hal yang nggak jelas gitu. Dan nominalnya ini nggak main-main guys. Dari info yang saya dapat, nominalnya ini sangat-sangat fantastis. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Bahkan di luar negeri sana banyak yang sampai miliaran guys. Mereka menyebutnya sebagai spender. Oke, let's go. Kita langsung bahas aja guys ya. Jadi Indonesia ini memang kerap dijajah ya dari zaman dulu. Tapi penjajahannya nggak yang seperti zaman Belanda. Contohnya kita sempat dijajah banyak banget MLM dan money game. Angkatan 2010 ke bawah pasti paham lah ya. Kemudian kita dijajah binomo dan lain-lain. Itu nominalnya bukan main-main juga ya. Banyak banget yang rungkat miliaran di aplikasi seperti binomo dan kawan-kawan lainnya ya. Waktu itu banyak banget ya. Kemudian kita dijajah judol, judi online. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang melakukan aktivitas judol. Nah kemudian yang paling terbaru yang saya dapat, karena memang saya bergaul dengan kaum milenial dan juga Gen Z ya. So banyak yang gue dapat dari mereka gitu. Banyak informasi-informasi yang gue dapat. Yang mungkin kalian nggak dapat. Di sini gue bakal sampaikan bahwa di balik daripada aplikasi TikTok, itu sebenarnya banyak banget orang-orang yang ngeburn money mereka untuk hal yang nggak jelas. Di sini gue bakal langsung kupas satu persatu. Dalam dunia TikTok ini banyak banget istilah-istilah baru yang harus gue pelajarin lagi. Salah satunya adalah spender. Spender itu adalah orang yang spend ya, menghabiskan uang ya. Jadi spender ini orang yang menghabiskan uang. Ada lagi istilah komal, ada lagi istilah PK. Banyak banget istilah di sini guys. Gue bakal jelasin ke kalian satu persatu ya. Nah, info yang gue dapat guys, dari beberapa teman gue yang ini valid ya, bahwa ada beberapa temennya yang notabene-nya masih kerja di luar negeri. Gue nggak nyebutin negaranya ya. Dia habis 60 sampai 70 juta hanya untuk menaikkan level di TikTok. Ini gue kasih contoh gambar levelnya ya. Oke, jadi kalau kalian komen levelnya udah 28 kayak gitu, itu udah kelihatan keren banget, berasa keren banget gitu, sultan gitu guys. Kemudian yang terbaru, pacar dari temen gue itu habis 7 juta rupiah untuk naikin level dari level 26 ke 27. Itu habis 7 juta rupiah guys. Gue rasa ini bukan nominal yang sedikit ya. Berhubung gue juga seorang TKI, so gue ngerasa ini nominal yang lumayan besar guys. So gue pengen ngebagiin ini ke kalian agar kalian gak menormalisasi ini. Agar warga-warga kita ini banyak yang terselamatkan dan otaknya dikasih kewarasan gitu. Karena menurut gue ini udah di luar logika gitu, benar-benar di luar logika gitu. Bahkan ada yang habis sampai ratusan juta atau miliaran di luar negeri sana. Katanya banyak konten yang viral gitu ya. Habis sampai banyak. Ada sebuah kisah lagi, yaitu orang berasal dari sebuah daerah ya. Gue gak bisa nyebutin karena ini termasuk privacy. Dia bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Pada saat dia bermain TikTok, dia merasa enjoy dan akhirnya dia mempunyai pola pikir bahwa level is everything. Level is pride. Dia merasa level yang tinggi itu sebuah hal yang keren guys. Dia naik level, dia spend besar-besaran. Oke, gue jelasin dulu ya bahwa buat kalian yang belum paham gue jelasin dulu ya. Biar kalian nyambung obrolannya gitu ya. Bahwa di TikTok itu ada istilahnya ketika orang live itu di gift. Giftnya itu bisa bunga, bisa kopi, bisa lumba-lumba, macam-macam. Dan setiap gift itu nominalnya berbeda-beda. Nilai bintangnya berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita bisa nge-gift itu kita harus top up bintang.
Misalnya gue top up 1000 bintang. Katakanlah 1000 bintang gue top up 250.000 ya. Itu dapat 1000 bintang. Gue bisa nge-give katakanlah paus misalkan, dapat nge-give 1 paus gitu. Nah, ketika gue top up dan gue nge-give ke orang, itu level gue naik guys. Level gue naik. Semakin tinggi level lo, itu derajat lo di TikTok semakin tinggi gitu. Jadi banyak orang yang tergila-gila pengen naikin levelnya agar ketika masuk ke level seseorang, dia dipandang sebagai someone, sebagai seorang sultan gitu. Nah, orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu ternyata terhipnotis atau tercuci otak atau apalah ya bahasanya. Intinya dia akhirnya nge-spend money so much gitu untuk naikin dia punya level guys. Dan beberapa minggu ini dia terlihat nggak aktif. Akhirnya teman satu TikToknya menanyakan kabar, kenapa kok nggak aktif padahal levelnya udah tinggi. Nah disitulah dia curhat, dia telepon bahwa dia menyesali telah spend money sangat banyak di TikTok, padahal dia belum punya rumah, padahal dia punya keluarga yang harus dia hidupi gitu. Dan sekarang dia udah berhenti bermain TikTok. Di sini gua terketuk buat ngebuat video ini guys. So gua lanjutin. Itu salah satu case-nya ya, bahwa banyak orang-orang yang udah terjerat dan mereka ngeburn, membakar uang mereka begitu banyak guys. Terus gue pengen sampaikan ke kalian yang belum bermain TikTok, belum nyemplung ke dalam TikTok. Gue harap kalian ketika nyemplung ke TikTok, kalian jaga kewarasan kalian ya. Jangan sampai kalian tercuci otak dan kalian ngebakar duit kalian terlalu banyak di TikTok. Kalau misalkan memang pengen nge-give, kalian boleh lah mungkin ya top up 10.000, 20.000 buat nge-give teman kalian yang merasa kalian terhibur gitu. Mungkin it's fine lah. Gue juga melakukannya gitu. Tapi kalau sampai berjuta-juta, sorry. Itu menurut gue udah nggak sehat ya. Menurut gue udah nggak sehat. Gue jujur aja ya. Gue terserah kalian mau bilang gue pelit or anything lah ya. Tapi di sini gue pengen kasih satu hal ke kalian bahwa gue masih bekerja di luar negeri gitu. Gue merasa gue belum berada di posisi itu gitu. Itu bukan mainan kita gengs. Itu mainan orang-orang yang emang udah nggak butuh duit. Yang duitnya udah berseri gitu. Udah ngeluarin duit itu udah gak mikir gitu. Nah kita kerja aja masih ke luar negeri gitu, masih jauh dari anak istri. Kita mau bakar-bakar duit kayak mereka. Salah, ini bukan mainan kita. Jadi yang satu hal yang pengen gue sampaikan ke kalian, stay waras. Nah, level ini fungsinya apa sih? Level di TikTok ini fungsinya apa? Seperti yang gue bilang tadi ya, fungsi level ini adalah sebuah pride ya, sebuah gengsi. Bahwa mereka dicap sebagai spender, orang yang dermawan, orang yang gak pelit. Oh iya kakak, semoga berkah kakak, terima kasih kakak. Cuma dapat ucapan kayak gini dari seorang cewek guys. Jadi kayak sebuah kebanggaan bahwa dia ini orang yang gak pelit, yang suka bagi-bagi duit. Padahal kalau misalkan kita hitung rinciannya, gue udah tanya ke temen gue yang udah lama di TikTok ya, karena gue searching sendiri agak susah ya bagi hasilnya. Tapi gue langsung nanya ke orang yang udah praktek langsung gitu. Bahwa ternyata ketika gue give 1 juta ke someone ya, nanti 1 juta itu dibagi 3. 30%-nya untuk dibagi 3 lah ya, intinya 33% berarti ya. Sekitar 33% untuk TikTok, 33% untuk yang punya room, dan 33%-nya untuk yang orang yang di give tersebut. Kayak gitu. Gue nggak paham detailnya gimana. Intinya pembagiannya kayak gitu. Intinya orang yang di give pun nggak menerima 100%. Cuman menerima sekitar 35% gitu. Dan lebih mengerikannya lagi guys. Orang yang di give ini kebanyakan ini nggak di check out, nggak di withdraw ya. Tapi mereka gunakan bintang yang mereka dapat ini buat nge-give lagi ke teman-temannya yang lain, which is teman-temannya itu dapatnya juga 30% dari 30% yang orang yang di-give itu didapat. Jadi semakin kecil. Yang diuntungin siapa di sini? Ya udah jelas, yang diuntungin ya TikTok, China gitu. China itu udah kaya guys. Kita ini loh masih kerja di luar negeri.
Kita harus masih kerja ke orang. Ngapain kita nge-give uang ke TikTok yang udah kaya ya kan? Jadi menurut gua ini sebuah fenomena yang sangat unik yang terjadi di TikTok ya. Gua nggak tahu, kalian kalau merasa tersinggung, kalian boleh komen di bawah. Kenapa kalian mau melakukan itu gitu? Apakah kalian segitu happy-nya di TikTok? Bisa nggak sih kalau kita live di TikTok atau kita bermain TikTok itu nggak usah spend money gitu? Bisa nggak sih kayak gitu? Gue cukup respect ke teman-teman gue yang kalau misalkan dia live, nggak usah give guys, nggak usah absen guys, nggak usah bilang absen guys. Gue respect banget ke teman-teman yang kayak gitu, karena kita buat happy kita nggak harus ngeluarin duit bro. Kenapa orang-orang ini mau naikin level guys? Ya karena mereka udah setiap hari berada di TikTok dan otak mereka bener-bener udah ke brainwash ya. Otak mereka bener-bener udah kecuci bahwa naik level yang tinggi itu adalah sebuah pride buat mereka. Gue masih sampai detik ini gue bermain TikTok udah cukup lama, tapi alhamdulillah gue punya pemikiran yang agak lain ya, karena emang gue ngerasain nyari uang itu susah guys ya. So gue nggak semudah itu untuk nge-burn money gitu. Kalau misalkan kalian bilang lu pelit aja, fine lah, fine nggak apa-apa. Gue dibilang pelit fine nggak apa-apa. Tapi gue lebih suka gini, bro nongkrong yuk di mana lu traktir, oke kayak gitu. Gue malah bener-bener lebih seneng gitu. Kita uang kita digunakan dengan baik gitu buat makan-makan gitu. Ada sesuatu yang ada faedahnya gitu, ada manfaatnya gitu. Tapi kalau di TikTok lu juga nggak check out, lu juga bagi-bagi ke orang yang dimana itu hanya menguntungkan TikTok gitu. Ada yang check out enggak, ada yang withdraw enggak? Of course ada, 1-2. Ada banyak yang check outnya banyak, ada, tapi dia seorang TikTokers yang subscribernya, yang followersnya itu udah banyak. Kayak di Korea, cewek Korea banyak yang followersnya banyak banget ya, nge-give ke mereka gitu. Spendernya banyak banget. Mereka check out nggak? Mereka check out. Mereka jadiin itu bisnis. Mereka mendapatkan uang daripada fans-fansnya. Itu menjadikan bisnis buat mereka. Jadi ini tuh bukan mainan kita. Ini tuh mainan mereka, orang-orang yang punya fans banyak. Dan spendernya siapa? Ya fans-fans mereka yang udah kebanyakan duit, udah nggak butuh duit. Bukan kayak kita yang harus bekerja ke orang, yang harus jauh dari anak istri gitu. Sorry itu saya ini buat temen-temen gue kalau misalkan kalian ada yang tersinggung ya. Tapi I feel I need to share it to everyone. Ada satu hal lagi yang pengen gue sampaikan ke kalian. Ada istilah yang namanya PK ya. PK ini apa sih ya? Jadi kayak misalkan gue nih sama seseorang namanya B. Gue join live sama dia. Dan kita fight di live. Banyak-banyakan gift. Nah, kalau misalkan ini terjadi di kalangan artis atau di kalangan seleb TikTok yang emang followersnya udah sangat banyak ya, ini udah hal yang biasa lah ya, gue sering lihat dan menurut gue itu wajar lah ya. Mereka pengen ngebuktiin satu sama lain fansnya siapa yang lebih gila gitu, yang lebih suka ke mereka, yang lebih rela nge-spend uang mereka buat mereka gitu. You know what I mean lah ya. Tapi kalau misalkan ini dilakukan oleh kebanyakan dari kita, dari teman-teman gua yang notabene-nya masih sebagai pekerja migran Indonesia atau sebagai karyawan di sebuah pabrik, menurut gue ini sangat miris. Karena apa? Mereka membuat sebuah tim. Oke, jadi caranya gini guys. Mereka ngebuat sebuah tim. Misalkan 1 bulan sekali kita ngadain PK. Jadi misalkan PK-nya bulan ini kejatahan gue nih. Oke, everyone in my teams itu mereka top up. Jadi top up-nya terserah mereka. Ada yang 100 ribu, ada yang 250 ribu, ada yang 300 ribu. Katakanlah gue punya 30 tim. Masing-masing top up 250 ribu katakanlah. Itu kan udah dapat banyak banget bintang ya. Dan mereka give ke gue ketika gue PK dengan musuh gue yang gue tantang. Nah di situ gue seolah menjadi seorang artis. Woi live banyak yang give ya kan. And then keuntungannya apa?
Masing-masing dari mereka mendapatkan kenaikan level dan gue juga mendapatkan kenaikan level. After that, gue ngadain room atau yang ngadain room buat ngobrol. I give back to everyone yang tadi udah nge-give gue gitu. Jadi sama-sama levelnya naik di sini. Tapi koinnya juga balik ke mereka. Tapi ya nggak sebanyak seperti mereka nge-spend karena emang udah kepotong sama si TikTok ini guys. Nah kalau udah, ini kan gue dapat koin banyak. Nanti bulan berikutnya siapa? Gue juga harus top up dan gue harus nge-give banyak ke mereka gitu. Jadi udah kayak arisan aja muter gitu. Ujung-ujungnya dapatnya apa? Dapatnya sama-sama kenaikan level ini gitu, level TikTok ini gitu. Nggak dapat duit nggak. Jadi benar-benar mereka rame-rame nge-burn money in TikTok guys. Gue udah benar-benar masuk ke TikTok nih benar-benar gue ngerasa kayak orang yang paling pelit gitu, orang paling goblok gitu di TikTok. Tapi setelah gue pikir-pikir nih gue yang goblok apa mereka yang udah di luar nalar gitu. Kalian bisa nilai sendiri lah ya gitu. Jadi kenapa gue mau sharing ini dengan meresikokan diri gue dijauhin oleh teman-teman gue itu karena gue sayang sebenarnya sama teman-teman gue guys. Gue nggak mau mereka di kemudian hari menyesal ketika mereka sadar oh ya ngapain gue bakar-bakar duit di TikTok terlalu banyak cuman demi sebuah angka, sebuah level yang nggak jelas. Di sini gue apa ya sebagai orang yang gue yakin kebanyakan dari kalian sama posisinya. Gue sama kayak kalian gitu. Seorang yang masih bekerja gitu. Bukan orang yang udah berhasil di puncak gitu. Bukan ya. Jadi gue masih benar-benar sama di bawah kayak kalian. Gue pengen ngasih input ke kalian. Instead of you burn your money in TikTok. Better you saving your money. You learn about invest. You buy emas mungkin, you buy Bitcoin or stock or anything else, whatever. Yang penting kalian nggak bakar-bakar duit buat sesuatu yang nggak jelas gitu. Oke guys, itu aja dari gua video kali ini. Sorry banget gua udah lama nggak bikin video. Gua sedang solo leveling, gua sedang skill up my skill. Gua harap kalian bisa memahami dan sekarang pun gua bikin video. Gue nggak menggunakan make bagus, gue nggak menggunakan lighting walaupun gue ada sebenarnya. Tapi gue ngerasa tempat gue tinggal sekarang emang belum layak untuk memakai itu semua. Jadi gue sedang memprepare itu semua. Gue masih pengen berkarir di YouTube. Gue nggak tahu bakal sukses atau enggak, tapi I will try it. And I wanna say thank you for you guys, all of you yang udah nge-support gue. Kenal atau nggak kenal, gue tahu atau gue nggak tahu, gue doain kalian menjadi orang yang sukses ya. Gue doain kalian Tuhan yang ngebalas kebaikan kalian karena udah nge-support gue, seorang YouTuber yang nggak terkenal ini. Thank you everyone, see you on the next video.